Bacaan Fatihah ini memberikan keberkahan, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa linailil hajat wa syifail qulub, dibersihkan hatinya oleh Allah, wa syifail marda, yang sakit diberi sembuh oleh Allah. Kemudian wa li hidayah sawab, kita hadiahkan pahalanya kepada guru-guru kita, orang tua kita, wali jamil fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin, wa ila jami' abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa musallina jami' masyayikh sabri sabiqan wa lahiqan, wa ila ruhi musannifatul kitab Syekh Abdullah wa fadl ila ruhi Syekh Rajul Al-Hikami, wa ila jami' auladina wa talabidina wa jami'ah wa jami'il kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila jami'il hadirin wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wa yusannu lan tin sunataken alla yukhli al-laila min sholatin wa in qallat. Disunahkan di malam hari ya tidak sampai melewatkan satu sholatan walaupun sedikit. Jadi hendaknya kalau malam hari minggu kita sholat sunnah. Wa ayyukiza man yatma'u fi tahajjudihi, dan hendaknya kita membangunkan orang untuk menjalani sholat tahajud. Jadi keluarganya, anaknya itu dibangunkan untuk melaksanakan sholat di malam hari. Wa idza staiqadha, ketika panjenengan bangun pertama kali, masaha an-naumu an wajhihi, panjenengan hendaknya mengusap wajah. Jadi kalau bangun itu berdoa, usap wajahnya, kemudian membaca wa qara'a. Jenengan pernah kalau bangun itu keluar rumah apa ada di rumah? Mboten pernah keluar rumahnya. Sekali-kali kalau bangun tuh buka pintu keluar rumah. Apa fungsinya? Wa nadhara ila sama, jenengan melihat ke arah atas, melihat ke langit, kemudian panjenengan membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Itu artinya sesungguhnya penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bagi orang-orang yang berakal. Artinya apa? Kita bangun itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi pergantian penciptaan langit dan bumi ini, kemudian pergantian malam, siang dan malam ini termasuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu sambil mengusap wajahnya. Kemudian wa ayyanama man lahu tahajjudun waqtal qailulah. Hendaknya panjenengan kalau kepingin istiqomah sholat tahajud di siang hari itu paling tidak harus istirahat, namanya tidur qailulah. Begitu. Waftitah tahajjudihi bi rak'ataini khafifataini, dan panjenengan paling sedikitlah sholat di malam hari itu 2 rakaat. Wa iktsarud du'a wal istighfar bil laili, kalau malam hari panjenengan banyaklah berdoa wal istighfar dan juga membaca istighfar.
Astagfirullah, astagfirullah, begitu. Ya. Doa lagi, istighfar lagi, doa lagi, istighfar lagi. Kenapa? Li khabari muslimin, karena ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yang masyhur, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu. Artinya di malam hari itu ada waktu yang mana ketika orang muslim itu ngepasi waktu tersebut, ya, ketepatan barengi waktu tersebut, kemudian dia minta kepada Allah urusan dunia dan akhirat, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis ngepasi waktu itu sudah lolos. Wa dzalika kullu lailatin, dan itu terjadi bukan hanya di bulan Ramadan, tapi kullu lailatin, setiap malam. Setiap malam. Makanya fa innahu da'bus sholihin niku kebiasaan wong-wong sing soleh-soleh niku nggih bangun malam niku. Wa annal laila mahallul ghaflah, karena di malam hari itu banyak orang lupa, ya. Oke, wis tempatnya istirahat malam itu. Sulit untuk bangun. Wadzalika fin nisfil akhir wa thuluthil akhir ahammu. Dan inilah yang dalam hadis itu separuh akhir dan sepertiga malam. Nah, ini hadisnya seperti ini yang sering kita dengar. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir, sampai sepertiga yang akhir itu, ya, Allah itu turun ila sama'id dunya. Kemudian fayaqulu, Allah mengatakan mayyad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa saya kabulkan. Wa man yas'aluni, siapa yang minta fa'u'tiyahu, saya beri. Wa may yastaghfiruni, siapa yang minta ampun fa'aghfir lahu, saya pun akan mengampuni. Jadi yang berdoa diijabah, yang minta diberi, yang beristighfar, ya, dikasih ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini, dalam hadis ini bahwa dijelaskan wa makna yanzilu rabbuna. Ada hadis turunlah Tuhan kita, kan begitu hadisnya. Yanzilu rabbuna. Nah, ini banyak orang salah paham, dikira Allah itu terus turun, ya, modelnya kayak Superman mudun kayak macam itu gitu. Ini yang harus kita luruskan. Yanzilu Rabbuna yanzilu amruhu au malaikatuhu. Ini maksudnya adalah apa perkaranya Allah itu diturunkan oleh Allah, au malaikatuhu, atau malaikatnya. Jadi yang turun malaikatnya Allah, au rahmatuhu, atau rahmatnya Allah yang turun. Jadi jangan sampai kita pahami terus Allah itu turun ke dunia dari langit. Nah, ini sudah salah. Karena efeknya atau dampaknya ini bisa menjadikan kekafiran atau kekufuran dan kemusyrikan. Saya jelaskan selanjutnya. Au kinayatun an mazidil qurbi, atau itu sebagai kinayah bahwa saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Wabil jumlati fayajibu ala kulli mu'minin ayya'taqida min hadzal hadis ma wa ma syabaha minal muskilat fi kitab wa sunnah. Dan setiap orang mukmin itu wajib meyakini, ya, bahwa yang dimaksud hadis ini bukan jisim atau jasad, ya, seperti sebagaimana manusia. Karena banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan seperti itu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, ini Allah ada di arsy. Itu kalau diartikan secara tekstual.
wa yabqa wajhu rabbika, kemudian tetaplah wajahnya Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan mereka. Ini kalau diartikan secara lafaz. Wa ghairu dzalika mimma syakalahu annahu laisal murad biha zawahiruha. Yang dimaksud itu bukan zahirnya, bukan zahirnya terus Allah turun kemudian tetap wajahnya ataupun bersemayam, listihalatiha alaihi tabaraka wa ta'ala, karena mohal Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti itu ya. Amma yaqulu zalimuna wal jahidun uluwan kabiran summa ba'da dzalika mukhayyarun insyaallah awwaluha binahwi ma dzakarnahu likasratil mubtadi'ah alqailina bil jihah wal jismiyah wa insyaallah fawadu alaihi ma ila Allah ta'ala. Nah, ini perlu kita pahami. Wa'lam, ketahuilah annal Qarafi wa ghairihi hakau 'anis Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abi Hanifah. Ulama mengatakan dari kalangan kita, ulama-ulama muhaddisin, bi kufril qailin bil jihadi wa tajassim. Jadi orang yang mengatakan Allah itu berada di arah sana atau berupa bentuk, maka orang tersebut bikufri al-qailin, dihukumi sebagai kafir. Jadi bahaya sekali. Intinya kita itu tidak boleh meyakini bahwa Allah itu berbentuk dan mempunyai arah, mempunyai tempat. Itu tidak boleh. Tentang ayat-ayat tadi itu maksudnya yanzilu rabbuna, turunlah malaikat Allah. Yanzilu rabbuna, turunlah rahmat Allah. Ya, itu. Maka kalau kita tidak memahami ini, bahaya, nanti dikira terus kayak Superman, kemudian balik meneng, hiper. Nah, itu bayangan-bayangan yang batil itu semuanya. Bayangan-bayangan yang fatal yang dipelopori oleh setan yang menyesatkan manusia. Pun itu terkait pelurusan di dalam yanzilu hadis, yanzilu rabbuna, dan juga yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah. Itu maksudnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang sedikit kami sampaikan dalam kitab Madza fi Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Karena orang-orang itu banyak juga yang bertanya tentang Sya'ban. Ada tulisan kitab yang ditulis oleh ulama namanya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani al-Makki, ulama dari Mekah. Itu menyusun hadis yang isinya tentang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu ya, di antara kejadian-kejadian yang bersejarah, yang pertama adalah tahwilul kiblah. Di bulan Sya'ban itu wonten perpindahan kiblat. Itu sejarahnya. Kenapa seperti itu? Ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, meminta agar kiblat yang awalnya beribadah kepada Allah menghadap ke arah Baitul Maqdis Palestina. Nah, itu dalam surat Al-Baqarah kan dijelaskan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Artinya Nabi itu dulu sholatnya menghadap ke arah Palestina, Baitul Maqdis. Ya, itu sekitar ada 1 tahun lebih. Baru setelah itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suruh sholatnya menghadap ke arah Ka'bah. Nah, kejadian itu terjadi di bulan Sya'ban. Jadi ada kejadian besar gini, tahwilul kiblah.
Niku sing pertama. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini ada Raf'ul A'mal. Raf'ul A'mal itu laporan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Ada laporan amal itu 1 hari. Jadi 1 hari siang, 1 hari malam. Kalau 1 hari siang mulai sekarang ini subuh nanti sampai asar. Ya, kemudian ganti sip, malaikat ganti sip-sipan. Nah, masuklah di situ malaikatul lail, malam hari menjaga dari waktu asar itu sampai subuh. Nah, makanya di situ kita itu luar biasa nih, sholat subuh berjamaah disaksikan 2 malaikat, malaikatul lail dan malaikatul nahar, di malaikat siang dan malaikat malam. Yang kedua, ada raf'ul a'mal, laporan amal ibadah kita ini sepekan. Ini ku setiap hari Senin dan hari Kamis. Itu kalau sepekan. Makanya Kanjeng Nabi itu kalau hari Senin dan Kamis itu puasa. Kemudian ada totalitas giniku di bulan Sya'ban ini. Dan di bulan Sya'ban ini luar biasa, Kanjeng Nabi itu puasa di bulan Sya'ban. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat panjenengan itu puasa ya yang banyak seperti bulan Sya'ban ini." Kata Kanjeng Nabi, "Iya, bulan Sya'ban ini di mana amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya senang sekali ketika amal ibadah ini dilaporkan, saya dalam keadaan berpuasa." Jadi puasa di bulan Sya'ban itu dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, bulan Sya'ban itu ada namanya bulan Syahrus Sholatin ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan untuk memperbanyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Kenapa? Turunlah ayat yang masyhur di telinga kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun di bulan Sya'ban. Artinya apa ayat ini? Allah memerintah, kalau merintah sholat, merintah zakat, merintah ini. Kalau sholawat ini luar biasa, Allah memerintah, Allah sendiri pun bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tapi jangan dibayangkan sholawat terus kita membayangkan koyo sholawatan tentang Habib Syekh ngoten-ngoten koyo ngoten niku. Innallaha wa malaikatahu. Artinya rahmatuhu, ya Allah itu banyak memberikan rahmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah alaihi kepada Kanjeng Nabi, wasallimu taslima, ucapkan salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Makanya hadisnya niku masyhur, man shalla alayya sholatan wahidah. Sopo sing gelem maca selawat ning aku, kata Kanjeng Nabi, 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra. Allah membalas sholawat kita itu 10. Allahumma sholli ala Muhammad 10. Allahumma sholli ala Muhammad 20 pisan. Allahumma sholli ala Muhammad 30. Lha niki hadis sahih. Nah, maksudnya membalas 10 niku napa Pak Ustaz? Apa dibalas gorengan 10 mboten? Maksudnya dibalas 10 itu
Kata ulama ahli hadis, rahmatuhu wa tad'ifu ajrihi. Dibalas rahmat oleh Allah sebanyak 10 wa tad'ifu ajrihi, dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa nih sholawat. Nah, maka panjenengan di bulan Sya'ban ini ampun supaya perbanyaklah sholawatnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Begitu. Itu kejadian besar di bulan Sya'ban. Kemudian selanjutnya di bulan Sya'ban ini panjenengan ampun kesupen juga untuk muraqabah atau memperhatikan Lailatul Nisfi min Sya'ban. Gini ku malam separuh di bulan Sya'ban. Nah itu sudah. Insya Allah kalau tidak salah itu jatuh pada hari Senin malam Selasa besok. Nah itu panjenengan perhatikan sungguh. Karena Lailatul Nisfi min Sya'ban termasuk malam istimewa, ya, malam dilaporkan juga amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ada ulama itu memberikan cara, ya, bagi panjenengan bisa amalkan. Kalau tidak mau ngamalkan di boten nopo-nopo, tapi biasanya para ulama itu mengamalkan ini. Gini ku panjenengan ketika nisfu Sya'ban setelah sholat maghrib panjenengan maos surat Yasin. Maos surat Yasin. Berapa kali Pak Ustaz? 3 kali saja. Ampun 41 rakaat. Jadi 3 kali. Niat yang pertama, nawaina qiraata surat Yasin biniyati tulil umri. Ya Allah, saya niat membaca surat Yasin ini mengharap dumateng panjenengan muga-muga diparingi dawa umur, tulil umri, panjang umur, lit taati, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'asihatin wa afiyah, panjang umur dalam keadaan sehat. Paham nggih? Itu yang diminta. Nek panjenengan panjang umur, loro-loron warapenak blas. Dawa umure ora mati-mati. Wah, asam urat sing loro iki lho. Lah wis ora penak. Kadang kepingin ndang mati, gitu. Waduh, penyakitnya orang sembuh-sembuh Pak Ustaz, tunggaken lu cepet mati mawon. Oh nggih, mau Yasin mawon pun. Nah, itu minta panjang umur, sehat, taat kepada Allah. Baca surat Yasin. Yang kedua, nawaina, setelah panjenengan baca surat Yasin itu, nggih, niat baca surat Yasin, doa. Setelah itu baca surat Yasin lagi. Apa niatnya? Nawaina qiraata surat Yasin biniyatil ismah minal afati. Ya Allah, kalau mau surat Yasin ini minta perlindungan dumateng panjenengan dari bentuk malapetaka, dari bentuk musibah, wonten kena banjir, wonten kena gempa, wonten keluguran tembok, wonten wis pokoke dari bentuk malapetaka semuanya. Niat meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian wa biniyati si'atir rizki, niat juga untuk supaya dilancarkan rezeki. Wah, iki wis penak tenan iki. Wis dawa umur, sehat, ora kena bahaya malapetaka, dan rezekine lah lancar. Coba itu. Itu surat Yasin yang kedua. Yang ketiga, nawaina qiraata surat Yasin biniyati ghinal qalbi. Ya Allah, saya baca surat Yasin mengharap kepada panjenengan diberikan sugih ati. Ingat, sugih ati. Ya, kaya, kemudian wa husnil khotimah, husnul khotimah. Niki luar biasa. Wis sehat, dawa umur, ora kena malapetaka, macam-macam musibah, kemudian juga rezekinya lancar, dan juga terakhir husnul khotimah. Nah, kalau ada yang
mau mengamalkan monggo iki dawa umur sehat lancar rezeki ning mboten enten menikah lagi teng mriki iki mboten enten. Jadi Pak niku terserah panjenengan. Nah, yang jelas itu penak semuanya. Baca surat Yasin 3 kali selesai, tutuplah dengan doa. Pun itu amalan yang luar biasa di bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita lanjut dengan sesi pertanyaan. Kalau saya bisa jawab, insyaallah saya bantu untuk menjawab. Monggo bisa panjenengan tanyakan. Bismillah. Nggih, monggo Pak Dwi. Nggih. Untuk amalan ini ada dua, ada amalan khusus, ada amalan umum. Kalau amalan umum itu iktifaan bil idzni syar'i, ya kata ulama itu cukup sudah. Kalau diizini oleh syariat itu cukup. Syariat menganjurkan ini dan tidak bertentangan, itu sudah cukup. Baca Yasin ini cukup sudah panjenengan baca itu. Ya, tidak bersifat harus bersanad ijazah. Ya, ini amalan-amalan khusus. Nah, itu panjenengan harus minta ijazah. Kalau panjenengan baca sholawat harus minta ijazah, ribet nanti. Wah, baca sholawat ini saya tidak punya ijazah. Atau baca sholawat. Itu. Jadi iktifaan bil idzni syar'i. Cukup sudah dapat izin syariah. Al aslu al ibahah. Semuanya segala sesuatu itu boleh. Tidak ada yang tidak boleh. Ini kaidahnya ya. Jangan keliru. Al aslu al ibahah. Semuanya boleh. Illa dalil dalil ala tahrimihi. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kalau sudah ada yang mengharamkannya tidak boleh. Katanya sebuah boleh Pak Ustaz. Zina boleh Pak Ustaz. Tidak boleh karena ada dalil yang mengharamkannya. Karena semuanya boleh Pak Ustaz. Melihat aurat perempuan tidak boleh. Karena ada dalil yang mengharamkannya. Semuanya boleh. Nah, makan batu Pak Ustaz. Jangan mau makan batu. Tidak sakit. Ya sakit Pak Ustaz. Tidak boleh. Karena ada dalil yang mengharamkan. Semuanya boleh. Makan mangga Pak Ustaz? Boleh. Kecuali mangganya tetangga. Tidak boleh. Nah, begitu. Jadi enak kok itu. Al aslu al ibahah. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Enggak ada dalil yang mengharamkan baca surat Yasin. Tidak ada. Hanya al aslu al ibahah. Nonton gimana ya? Nah, jenengan kepingin amalan sing khusus, pingin rapi meneh, sekiranya rukun, bojone lah niku nih amalan khusus nih. Boten saged di amalan khusus. Oke, monggo menawi wonten mulih. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gue sing danglet boleh. Wah, dari selatan rotok sepi biasanya. Bagian penyerang dari selatan.
Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi. Surat apa? Al-Kahfi. Oh, Kaf ya Ain Sad. Surat Kahfi. Oh, yang pas hari Jumat. Oke. Dianjurkan membaca surat Kahfi. Itu kalau khusus enten kitab yang mengumpulkan khusus untuk menjelaskan faedah bacaan surat-surat dalam Al-Qur'an. Faedah baca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya, kemudian surat-surat semuanya sampai surat An-Naba, Yasin, Waqiah, Tabarak, Ar-Rahman, Al-Insyirah, ya, Al-Qadar, termasuk surat Kahfi. Nah, orang yang membaca surat Kahfi itu memang dianjurkan ya di hari Jumat. Kalau di kitabnya itu malam Jumat atau Jumat pagi, kalau tidak sempat Jumat setelah Jumatan. Itu faedahnya Allah ala nurun, Allah beri cahaya orang tersebut bainal Jum'ataini. Jadi baca Jumat sekarang, wah niku dikasih cahaya oleh Allah sampai nanti Jumat lagi. Nah, itu luar biasa surat Kahfi. Nah, itu panjenengan bisa lihat dalam kitab Khazinatul Asrar, rahasia-rahasia di dalam bacaan-bacaan atau zikir-zikiran. Ini luar biasa. Termasuk surat Yasin itu kata Pak. Surat Yasin itu. Orang yang sakit boten mati-mati, jenengan waosaken surat Yasin, insyaallah cepat mati. Nggih saestu, karena roh itu datangnya kadang pangapunten sulit, mau keluar rohnya itu repot banget. Baca surat Yasin. Hadir malaikat itu kalau dibacakan surat Yasin. Untuk menghormat orang yang sakit. Dan orang yang punya hajat baca surat Yasin, maka dikabulkan hajatnya oleh Allah. Oke. Sampai saya baca, ini yang belum saya praktekkan. Wong sing luwe maca Yasin, iku bakale kenyang. Ternyata saya praktekkan, ya bener variasinan mangan gitu. Baca surat Yasin itu terasa kenyang katanya kalau sudah. Ya Allah gini saya. Enak lah setelahnya itu. Itu surat Yasin. Itu luar biasa karena Yasin itu kan qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Qalbul Quran. Surat Kahfi luar biasa. Hari Jumat, tapi rada panjang memang. Surat Kahfi rada panjang. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Insyirah, ya. Siapa yang baca surat Al-Insyirah 3 kali, ya minimal setelah sholat, dimudahkan urusan oleh Allah. Itu seperti itu yang saya baca. Enek meneh sing belum saya lakoni niku ayat kursi ping 1000. Pun kadang-kadang ping pinten? Ping 1000. Baca ayat kursi ping 1000. Wah niku apa teman-teman? Apa? Dengan bar salat mawon setunggal gitu. Niku malam hari jenengan cukup maca ping 1000. Itu sampai bersumpah itu. Siapa namanya yang pernah mengamalkan, wallahi demi Allah akan diberikan keistimewaan oleh Allah. Tapi ping 1000 ini ping 100 wis bun 150 kula nyoba kali sinten niku. Tapi niku anu Pak. Mustajabah. Ada orang sakit, ya saya kan jarang ruqyah itu kan kula biasanya ngebel rencang kula. Pak Ustaz minta tolong ruqyah. Wah, iki ngebel sapa kanca? Oh, iki sing biasa urusan demat-dempit ngeten kula. Nah, pas itu
Ada orang, Pak Ustadz, ini orang tua saya sakit, mohon nanti minta doanya gitu di rumah saya bareng sama jamaah katanya. Baca apa? Coba ini mau Yasin wedi mati gitu. Mau Yasin mati malah wis orang mustajab gitu. Akhirnya ada keterangan itu bacalah ayat kursi 50 kali. Tiupkanlah ke air, insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah. Gitu dong. Itu kan ada keterangannya, Pak. Boten ngarang-ngarang terus, boten ahli gitu. Akhirnya di sini Bismillah baca ayat kursi 50 kali. Lama Pak 50 niku ternyata. Wah, ngeten saya meneh iki belang kemen tenan saya. Seket niku lho jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dapat satu tip. Itu siji jan, Pak. Seket niku. Wah, tele-tele tenan jamaah. Pak Ustadz ini seket. Tapi setelah itu Bismillah sembuh Pak. Tapi saya tidak tahu setelah 1 hari 2 hari itu kan penasaran nih lorone wis napa wis mari apa mlebu ICU apa piye wis dak-dik wae. Pripun Bu yang sebaik. Alhamdulillah Pak Ustadz pun jalan-jalan sendiri. Alhamdulillah gitu. Berarti dikasih sembuh oleh Allah. Itu dong. Saya begitu. Pernah aneh-aneh. Makanya nih punya apa? Memang minta perlindungan itu kan harus Pak kepada Allah ya. Dari gangguan setan, sihir apa begitu, macam-macam kan penyakit. Itu termasuk ayat kursi. Ini luar biasa. Ini muncul setelah sholat itu harus dibaca ayat kursi. Ya, menawi ada lagi monggo. Oke, Mas. Di bulan Sya'ban ini ada budaya di lingkungan kita masyarakat. Oke. Melakukan apa namanya takbir. Oke. Bulan Allah. Apa berkaitan bulan Sya'ban itu bagi masyarakat Jawa untuk melaksanakan apa ya takbir. Memang ada beberapa keterangan ya bahwa di bulan Sya'ban ini pertama tadi saya sampaikan kan raf'ul a'mal. Kini banyak orang itu berlomba-lomba untuk beramal kebaikan supaya ketika dilaporkan kepada Allah maka kita itu dalam keadaan beramal yang soleh, amalnya baik. Nah, di dalam bulan Sya'ban ini ada tradisi masyarakat yang berupa nopo jenenge kula kesuwen iki. Sadranan ya, sadranan. Termasuk ziarah ya. Kemudian kirim doa, ruah begitu. Ya karena di bulan Sya'ban ini orang-orang ini ya mau mendapati bulan di mana bulan yang mulia gini ku bulan Ramadan. Ya. Kemudian mereka ya orang-orang yang sudah meninggal ini tidak ada yang diharapkan kecuali kiriman doa. Tidak ada yang diharapkan. Wala tu'dzu ya al-mu'min. Jangan kau sampai sakiti orang mukmin. Ya, semuanya amal ibadah kita yang hidup ini akan dilaporkan kepada orang yang sudah meninggal dunia termasuk orang tua kita. Kan begitu keterangannya. Dilaporkan kepada
Allah, kemudian Kanjeng Nabi pun juga diberitahu oleh Allah, orang tua kita juga diberitahu oleh Allah. Maka hukum-hukum ziarah seperti itu sunnah dan sangat dianjurkan. Yang belum berziarah minta. Dan dalam hadis itu di bulan Sya'ban ini semuanya akan diampuni oleh Allah kecuali satu, illal musahid, wong sing duwe musuh, ora iso, ora melu hadis ini. Makanya kita yang punya musuh ya wis damai-damai aja, ojo bentrok, wis saling memaafkan. Nah, termasuk panjenengan kepada orang tua yang dulu punya salah, bagaimana ini? Ya mumpung ini ada kesempatan di bulan Sya'ban ini, termasuk amalnya orang hidup itu kalau ingin mendapatkan ridho orang tuanya yang sudah meninggal, ya kan mendoakan orang tua kan gitu. Nah, termasuk kirim doa itu tadi, supaya kita itu dicap sebagai orang yang mendapatkan ridho orang tua, dapatkan ridho orang tua. Nganti orang diridhai wong tua, nah ini sulit, ini sudah menjadi penghalang ya. Itu terkait di satranan. Kalau saya pahami satranan isinya ya begitu doa. Kirim doa untuk arwah ini, terus tutup dengan doa. Terus tadi itu makan. Nah, biasanya kan enten apa itu ada tumpeng-tumpengnya itu. Gak apa-apa itu, suruh makan ya dimakan. Suruh makan dimakan. Makanya kalau ada tradisi yang belum memenuhi syarat di dalam Islam, contoh nih, ada tumpeng ditaruh di kayu-kayu besar gitu, atau di tempat-tempat yang itu eman-eman itu, jenengan makan saja. Itu mubazir, itu haram itu, haram itu seperti itu. Jadi membiarkan makanan tidak dimakan itu mubazir itu. Terus panjenengan taruh nasi kuning di atas pagar begitu, pangan aja, eman-eman, haram seperti itu, membuang makanan. Ada yang naruh di jalan-jalan itu, naik panganan, ambil itu dimakan itu. Tidak boleh seperti itu. Harusnya disedekahkan, kan begitu. Karena sedekah ini kan bisa menolak malapetaka. Kok malah ditaruh di kayu, ada orang-orang di jalan, eman-eman. Telur kadang, gelondong-gelondong kayak bagi-bagikan jamaah enak. Dia begitu Mas yang saya pahami. Ada lagi mungkin? Wahyu biasanya tanya Wahyu. Pun cekap ya. Pun kita tutup dulu dengan bacaan surat Al-Asr. Mungkin yang bulan Sya'ban ini catatan amal ibadah kita ini baik-baik semuanya. Dilaporkan kepada Allah. Kita tidak punya salah kepada siapapun. Itu catatannya itu. Satu, pokoknya randui musuh, kuwi dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti besok di bulan malam ini Sya'ban, nah ini pun kesupen diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditolak, kata dalam hadis. Tidak akan ditolak. Lailatul nisfi min Sya'ban. Kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillah.